来来，别愣着，开吃。规矩，随意点啊。祝你心想事成。 Jising yang baru datang kaget melihat Hunting yang pakai baju ibunya. Dia juga mengenalkan Hunting ke ibunya selaku investor Xing Chen. Ibu Jising minta maaf karena sebelumnya mengira Hunting sebagai Shizhou, yang lalu mereka pun makan bersama. Diketahui kalau Hunting merupakan seorang anak yatim piatu karena saat masih kecil orang tuanya meninggal setelah mengalami kecelakaan, dan saat itu rumah sakit yang menangani orang tuanya tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk menyelamatkannya. Hal ini jugalah yang menjadi acuan Hunting berbisnis terutama di bidang medis supaya bisa lebih banyak membantu orang dengan pengobatan canggih yang lagi dikembangkannya di Dongyang. Hunting diasuh sama kakeknya si pendiri Dongyang sedari kecil dengan didikan yang lumayan keras. Inilah juga yang membuat Hunting bisa sekeras dan sekuat ini dalam menjalani kehidupan. Di sisi itu, Xiaomeng mendapat endorse dari brand sepeda listrik yang tentu dia pun terima karena ini peluang untuknya. Yang mana ternyata Xiaomeng dapat endorse ini juga berkat bantuan Lin Jia yang kenal dekat sama ownernya. Tak hanya itu saja, karena setelah selesai bikin video endorse, Xiaomeng juga dapat satu sepeda listrik sebagai imbalan dari brand ini. Keesokan harinya, Jising yang mau beli mesin pencetak untuk Xing Chen-nya bertanya ke Tang Song, asisten Hunting, yang langsung ia salurkan juga ke Hunting. Jising berniat beli mesin pencetak biar cepat sampai dengan membawa nama Hunting, karena dia berpikir inilah satu-satunya cara agar bos mesin pencetak mau melayani dan mengantarkan mesin pencetaknya dengan cepat. Di sisi itu, nampak Xiaomeng yang kerja part-time di salah satu kelas khusus nyanyi ditemui seorang ibu-ibu. Dia merupakan ibu Lin Jia atau juga Han Yumei. Bu Yumei bilang dia ingin belajar nyanyi dan dia ingin Xiaomeng lah yang mengajarinya secara pribadi di rumah. Tentu Xiaomeng pun mau. Kemudian diperlihatkan Jising bersama Lily datang ke perusahaan penjual mesin pencetak untuk membeli mesin pencetak. Lily yang orang marketing tentu tahu celah-celah agar Jising bisa mendapat dan membeli satu mesin pencetak dengan cepat, yakni dengan membawa-bawa nama Hunting. Hal ini sesuai dengan rencana Jising sebelumnya. Lagian mereka juga nggak nipu ya kan, mengingat Jising dan Hunting emang kenal dari kuliah. Bahkan Hunting juga kan investor Xing Chen-nya. Di tempat lain, Zheng Di bertemu Chang Dia, CEO dari teknologi Tang, kompetitor Dongyang dalam bisnis ini. Chang Dia menyukai Zheng Di. Bahkan dia juga menghasut Zheng Di agar panas mengetahui cintanya ke Hunting bertepuk sebelah tangan. Nah, disinilah Zheng Di nelpon Pak Li, bos BD atau juga perusahaan mesin pencetak yang didatangi Jising dan Lily. Dan mengetahui Jising pakai nama Hunting untuk membeli mesin pencetak pada BD, Zheng Di pun akan memanfaatkan momen ini untuk membuat Hunting salah paham sama Jising dan mengira Jising telah memanfaatkannya. Dan iya, kemudian saat makan bersama dengan Pak Li, bos dari BD, Jising dan Lily ngobrolin tentang kerjasama mereka membeli alat pencetak. Pak Li sengaja nyebut-nyebut terus nama Hunting kepada mereka supaya mau mengenalkan Hunting padanya, yang mana ternyata ini rencana dari Zheng Di dan Pak Li agar Hunting yang ada di sebelah ruang makan ini mendengarnya. Tentu Hunting kesal mengetahui Jising sengaja pakai namanya agar dapat membeli mesin pencetak dari BD. Yang lalu saat bertemu di luar ruang makan, Hunting pun menginterogasi Jising. Hunting salah paham dan kegiring omongan Zheng Di tentang Jising yang memanfaatkannya, sehingga dia pun menanyakannya. Namun setelah melihat Jising yang ketakutan, dia pun sedikit sadar kalau ini bukan sepenuhnya salah Jising, melainkan ada campur tangan Zheng Di juga yang udah sengaja mengadu domba dirinya dengan Jising. 如果你承担不了后果，就别走捷径。我说你都这么大反应了。我有错。Saat udah balik ke kontrakan, Jising pun sadar akan omongan pedas Hunting sebelumnya.
sehingga dia langsung minta maaf ke Pak Lee yang udah mengira dirinya bisa menghubungkan Beidi dengan Hunting. Padahal dirinya dan Hunting hanya sekedar teman lama dan rekan bisnis, nggak lebih. Beruntung Pak Lee memahami, bahkan Pak Lee tetap akan mengirim mesin pencetak pesanan Jising secepatnya. Hunting juga curhat persoalan ini ke Ye Xiao. Dia sadar omongannya kelewatan ke Jising sebelumnya. Namun apa yang dilakukannya merupakan cara agar Jising sadar akan kejamnya dunia bisnis dan jangan salah lagi menggunakan koneksi atau apapun itu, supaya Jising bisa bertahan lama dalam berbisnis. Keesokan harinya di Xingchen, setelah ngirim pesan permintaan maaf ke Hunting atas kesalahannya, Jising, Zhou, dan Guo Feng dikejutkan dengan kedatangan Lily yang mana mulai sekarang Lily akan bekerja di Xingchen, bagian pembelian dan penjualan. Selain itu juga Lily bisa membantu sahabatnya ini bersama-sama mengembangkan Xingchen agar nggak kalah saing sama perusahaan lain yang lebih dulu berdiri. Di sisi lain, Hunting menemui kakeknya yang udah balik ke Tiongkok. Kakek Han meminta cucunya ini tetap berpegang teguh pada pondasi Dongyang, karena cuma dengan begitulah Dongyang akan tetap berdiri kokoh, bahkan meningkat lebih tinggi lagi di atas dari kompetitor-kompetitornya. Kakek Han tahu Hunting jatuh hati sama Jising, gadis dari keluarga biasa-biasa aja, namun memiliki kemampuan luar biasa, terutama di bidang bisnis medis. Kakek Han gak masalah dengan pilihan cucunya ini, yang penting kekasihnya nanti bisa membuat Hunting bahagia. Kembali ke Xingchen, di mana para calon karyawan yang mau melamar kerja di Xingchen pada nyerah karena lingkungan kerja mereka yang lumayan kumuh tidak berada di gedung-gedung tinggi seperti perusahaan lainnya. Dan dia Jising selaku CEO daripada Xingchen pun akan mulai mencari-cari penyewaan tempat kerja di gedung bertingkat untuk jadi kantor Xingchen. 我这就去安排。来我办公室汇报最新进展。你忙你的，我去找李主任。好，拜拜。 Kemudian karena ada jadwal yang bentrok, Jising pun menyeru Zhou untuk pergi menemui Hunting melaporkan perkembangan Xingchen. Karena dia harus pergi ke rumah sakit Xinggang menemui Dr. Li agar bisa mempercayai Xingchen karena pasti beberapa bulan ke depan mereka akan kerjasama. Setelahnya di Dongyang, Hunting kesal kenapa yang ngasih laporan Xingchen malah Zhou bukannya Jising sendiri. Karena takut dengan tatapan Hunting, Zhou pun jujur kalau Jising lagi di rumah sakit Xinggang untuk bertemu Dr. Li. Mengetahui hal ini, Hunting pun langsung ke rumah sakit Xinggang bertemu Dr. Li. Jising ternyata belum bertemu Dr. Li dan dari tadi hanya menunggu di sini. 跟你助理约了几次，但是你行程全满了。在等我。还能走吗？ 能。 Singkatnya, saat udah selesai bertemu dan ngobrol sama Dr. Li, Hunting pun menyuruh Jising balik saja dan ikut dengannya nanti malam ke perjamuan makan malam dengan para dokter kenalannya yang pasti akan menambah koneksi Jising. Di sisi itu, Xiaomeng yang baru kelar mengajari nyanyi Bu Han Yumei dikejutkan dengan kedatangan Lin Jia yang baru ia tahu kalau ternyata Lin Jia ialah anak Bu Yumei. Dan ya dari sinilah Bu Yumei tahu kalau anaknya ini menyukai Xiaomeng. Karena itulah dia sengaja mencomblangkannya mulai dari cara sederhana dengan meminta nomor Xiaomeng buat di HP anaknya. Namun meski Lin Jia menyukai Xiaomeng, dia gengsi. Mungkin karena mereka yang beberapa waktu lalu sempat salah paham ya. Tapi dia pede bisa mendapatkan hati Xiaomeng dengan bantuan sang ibunda. Padahal kan belum tahu juga ya. Karena kan Xiaomeng juga cuek-cuek aja sama Lin Jia. Malam harinya, Hunting bersama Jising pergi ke Xingyue bertemu dengan para dokter dan juga rekan bisnis Hunting. Layaknya seorang guru, Hunting mengenalkan Jising ke semua rekan-rekan bisnisnya agar kedepannya Jising dengan Xingchen-nya bisa kerjasama sama mereka. Hunting juga menjelaskan kalau rencana kerja jangka panjang Dongyang membuat dokter awan pintar akan sangat membantu dunia medis karena sistem AI di dalamnya bisa mendeteksi dan mendiagnosis 80% penyakit, sementara 20% sisanya dikerjakan dokter dengan manual. Tentu mendengar hal ini, semua rekan bisnis Hunting pun sangat senang dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan sama Dongyang. Di sisi itu, Ye Xiao yang udah pacaran sama Lily main ke rumah Lily. Lily mencintai Ye Xiao karena dia merasa Ye Xiao lah lelaki yang baru ia temui dan sangat perhatian. Namun Lily juga sadar kalau ada banyak hal di diri Ye Xiao yang gak mau Ye Xiao perlihatkan, dan hal inilah yang mengganjal di perasaannya. Setelahnya nampak Jising dan Hunting yang pulang setelah makan bersama para rekan bisnis Dongyang.
Di sini Jising sangat berterima kasih karena berkat Hunting dirinya jadi punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan lain dan juga rumah sakit besar di Tiongkok ini, salah satunya rumah sakit Singgang. 东西准备好了吗？都准备好了，保证接东西。 Keesokan harinya, Xiaomeng kembali melatih nyanyi Bu Yumei atau juga Ibu Linjia. Yang lalu karena Xiaomeng belum live stream selama beberapa hari ini, dia pun numpang live di rumah Linjia sesuai saran Bu Yumei. Dan ia saat lagi live dan mau mereview bubur buatan Bu Yumei, tiba-tiba Linjia yang gak pakai baju datang dan masuk ke live, yang membuat akun Xiaomeng pun kena ban dan larangan live selama 1 minggu. Di Xingchen sendiri karena mau Imlek, Zhizhou ngasih hadiah ke Guo Feng, Lily, dan Jising. Namun dari beberapa hadiah mereka cuma Lily lah yang Zhizhou kasih hadiah termahal. Ini benar-benar menjelaskan kalau Zhizhou sangat tulus mencintai Lily, walau dia sadar cintanya itu belum tentu akan terbalas. Dan karena besok adalah hari Imlek juga, Jising pun ngasih Guo Feng, Lily, dan Zhizhou pulang lebih awal, biar dirinya saja sendirian yang lembur di sini. Kemudian nampak Lily yang baru mau balik ke rumah ibunya disamperin Ye Xiao yang ngasih hadiah. Di sisi itu, Jising yang baru selesai nelpon kedua orang tuanya karena nggak bisa pulang, didatangi Hunting yang ngasih hadiah Imlek berupa lukisan langit berbintang, yang setelahnya Hunting pun pergi ke rumah kakeknya atau juga Presdir Dongyang untuk merayakan malam Imlek bersama keluarganya ini, dan ternyata Shengdi juga datang. Sementara itu, Lily yang baru sampai di dekat rumah ibunya nggak jadi masuk karena dia yang bertengkar dengan ibunya lewat telepon. Dan iya, oleh karena itulah Lily pun kembali ke kota dan gak jadi bertemu ibunya. Malam Imlek pun datang. Jising yang masih di Xingchen ditelepon sahabat-sahabatnya yang lain dan saling mengucapkan selamat Imlek. Yang setelahnya nampak Xiuxi yang ternyata merayakan malam Imlek dengan makan bersama Yichen, mantan pacar sahabatnya atau juga Jising. Di sisi itu, Jising yang baru pulang kerja datang ke Xingyue untuk beli makanan. Ye Xiao yang juga ada di sini pun menyuruh pelayannya ngasih semua menu terbaik Xingyue secara gratis ke Jising. Hal ini Ye Xiao lakukan dengan alasan karena Jising yang merupakan teman dari sahabatnya Hunting, ya hitung-hitung traktir lah. Hunting sendiri yang lagi ngobrol sama Shengdi tiba-tiba ditelepon ibu Jising yang meminta tolong agar Hunting nyariin Jising karena dirinya yang udah di depan kontrakan Jising, namun saat nelpon Jising HP-nya nggak aktif. Dan iya, Hunting pun langsung bergegas mencari Jising. 新年快乐！新年快乐！怎么不接电话？ Setelah dikasih tahu Ye Xiao keberadaan Jising, Hunting pun langsung menjemputnya untuk pulang. Dan setelah sampai rumah, Hunting dan Jising disambut kedua orang tua Jising yang emang sengaja datang ke sini untuk merayakan malam Imlek bersama anaknya yang sibuk kerja. Dan karena Hunting yang udah mengantar Jising pulang, dia pun diajak makan bersama. Dan iya, saat orang tua Jising lagi nyiapin makanan, Hunting dibuat kaget sekaligus senang melihat Dahuang, kucing yang 10 tahun lalu ia temukan bersama Jising, ternyata masih dirawat Jising dan agak gemukan sekarang. Sementara itu, Lily yang gak jadi pulang ke rumah ibunya merayakan malam Imlek dengan makan sendirian di kafe. Zhizhou yang tahu hal ini dari story Lily pun akhirnya ngucapin selamat Imlek, sekalian ngasih pangsit buat Lily lewat tukang paket. Lily yang berharap Ye Xiao lah orang yang ngasih pangsit dibuat kecewa, karena ternyata yang ngasih dirinya pangsit ialah Zhizhou, bukanlah pacarnya Ye Xiao. Kembali ke Hunting dan Jising yang mana setelah puas bermain dengan Dahuang, mereka pun makan bersama kedua orang tua Jising. Di sisi lain, Linjia yang lagi nonton live Xiaomeng direbut HP-nya sama sang ibu. Ibunya nyuruh Linjia ngambilin cemilan. Dan ya, saat Linjia udah pergi inilah Bu Yumei yang sangat menyukai Xiaomeng karena selalu ceria ngasih gift mahal buat Xiaomeng. Bahkan dia ngasih gift terus-menerus pakai akun Paklu milik Linjia yang ngebuat Xiaomeng kaget dan mengira Linjia lah yang melakukannya. Sehingga dia pun mengakhiri live streamingnya. Diperlihatkan juga Jising dan Hunting yang jalan-jalan di pinggiran kali sambil menikmati malam Imlek ini yang begitu indah,
dengan iringan kembang api di langit kota. 祝你心想事成。 Lin Jie sendiri yang baru tahu ibunya nge-gift Xiaomeng banyak tadi langsung klarifikasi dengan bilang ke Xiaomeng kalau yang nge-gift tadi ibunya bukanlah dirinya. Keesokan harinya, Jixing yang udah disetujui Hunting untuk memindahkan Xing Chen ke gedung Dongyang pun akhirnya ke Dongyang untuk pindah, karena dengan pindah ke gedung yang bagus inilah Xing Chen bisa semakin berkembang. Selain dari segi akses yang mendukung, para karyawan baru juga akan berdatangan untuk melamar kerja. Tidak seperti sebelumnya, di mana Xing Chen sulit dapat karyawan karena tempatnya yang sempit. Di sini Hunting juga ngasih kartu bank untuk Jixing sebagai bentuk terima kasihnya karena selama ini Jixing udah merawat Da Huang dengan sangat baik. Yang setelah sampai di kantor barunya, Jixing pun ngasih lihat orang tuanya lewat telepon. Si Zhou, Lily, dan Guo Feng tentu sangat senang Xing Chen akhirnya punya tempat yang layak. Diketahui Xialang juga udah kembali bergabung setelah sebelumnya pergi. Bahkan Jixing yang mengundangnya untuk kembali bergabung. Xialang emang udah kerja di pabrik besar, namun demi Xing Chen dia pun rela kembali. Dan iya, tentu kedatangannya disambut baik rekan-rekan yang lainnya. Lukisan yang sebelumnya dikasih Hunting juga Jixing taruh di dinding belakang meja kerjanya. Yang tak lama kemudian, bos Guanghua atau juga Zheng Di yang juga mantan bos Jixi yang datang ngasih bunga dan ucapan selamat atas kepindahan Xing Chen ke gedung Dongyang. Dan tentu sekarang sudah setara dengan Guanghua miliknya. Zheng Di pura-pura baik saja karena sebenarnya dia kesal melihat mantan karyawannya yang udah sukses sekarang. Bahkan dikasih lukisan mahal sama pria pujaannya Hunting. Jixing juga kaget setelah tahu harga lukisan ini yang ternyata sangatlah mahal. 交价是7万7位数。 哪是花呀？这分明就是爱呀！ Di sisi itu, Hunting memanggil asisten direktur divisi penjualan bernama Wang karena ada bukti transaksi gelap atau juga korupsi yang dilakukan direktur divisi penjualan Dongyang sebelumnya. Pak Wang pun dijadikan Hunting direktur penjualan sebagai pengganti. 干杯！老千，谢谢。到时候产品出来了，我也一定不会让你后悔请了我。 面试官好，我 Keesokan harinya, Xing Chen mulai perekrutan karyawan, dan ia beberapa orang yang masuk kriteria dan juga punya keahlian di bidangnya diterima. Ternyata Huang Weiwei juga datang melamar kerja di sini. Dia udah resign dari Guanghua demi bisa kerja di Xing Chen, perusahaan milik temannya yang dulu kerja bareng di Guanghua. 我们也属于是共同创业嘛，福利啊、分红啊，一样也不会少。好，那下一个。 Di sisi lain, di rapat internal Dongyang, Hunting mengenalkan rekan bisnisnya Luo Ping yang sekarang akan jadi direktur divisi produk Dongyang. Dia yakin dengan hadirnya Pak Luo Ping dan direktur Jiang, Dongyang akan mengalami peningkatan ke depannya. Naiknya Pak Wang jadi direktur divisi penjualan Dongyang tentu akan jadi masalah internal daripada Dongyang. Karena ada sebagian direksi yang bergantung pada direktur penjualan sebelumnya, termasuk juga Han Yuan, kakak sepupu Hunting. Hubungan Han Yuan jadi semakin bertentangan karena Hunting yang secara sepihak mengganti direktur divisi penjualan. Dan Han Yuan juga yang berambisi melengsarkan Hunting dari jabatan CEO Dongyang, jadinya mereka bakal terus-terusan saling sikut. Kemudian saat Xing Chen melangsungkan rapat pertama di kantor barunya ini, Hunting datang melihat selaku investor utama Xing Chen saat ini. Dia cukup kagum dengan kegigihan Jixing dalam mengembangkan Xing Chen. Bahkan sudah akan membuat produk jadi dari rusi tulang belakang tubuh. Meski Xing Chen sekarang dalam tren yang baik, tapi sebenarnya ada masalah lain juga yang bakal datang nanti. Karena perjanjian investasi Dongyang ke Xing Chen ialah dalam waktu 1 tahun, Xing Chen harus punya produk nyata 1. Kalau telat, maka Xing Chen harus bayar penalti. Dan hal ini yang ngebuat Xing Chen harus ngebut ke depannya, menyelesaikan perjanjian kontrak investasi dari Dongyang. Malamnya, Hunting bertemu Pak Chen, CEO luar Hanhai yang menggantikan Hunting. Hunting berterima kasih karena berkat bantuan Pak Chen sesuai arahannya, Hanhai bisa berkembang semakin cepat. Yang tak lama kemudian Pak Luo pun datang. Di sini mereka membahas tentang rencana penggabungan antara Hanhai ke Dongyang. Rencana kerjasama ini akan panjang karena Hunting juga harus melibatkan Xing Chen masuk ke dalamnya. Namun pasti akan rumit karena Hanhai dan Xing Chen yang bergerak di bidang yang sama. Di sisi itu, Zheng Di minum di bar melampiaskan kekesalan di hatinya karena cintanya ke Hunting bertepuk sebelah tangan.
Dan ya tiba-tiba Chang Dia, CEO daripada teknologi Tang saingan Dongyang pun datang menghampiri. Sepertinya Chang Dia emang benar-benar menyukai Zheng Di, bahkan dia tahu kalau Zheng Di patah hati karena cintanya yang gak terbalas sama Hanting. Chang Dia punya niat licik ke Dongyang dan dia ingin Zheng Di bergabung bersamanya untuk mengacaukan pondasi Dongyang, terutama Hantingnya. Chang Dia tahu Hanting lemah di Xing Chen yang CEO-nya atau Jixing disukai sama Hanting. Singkatnya diperlihatkan Jixing yang melaporkan perkembangan Xing Chen ke Hanting. Hanting cukup puas karena Xing Chen telah berhasil meneliti spesifik tentang produk yang akan dibuat, yang tidak lain ialah ruas tulang belakang. Berikut juga dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk nanti membuat produk nyata ruas tulang belakangnya. Setelah Jixing selesai laporan Xing Chen, Hanting ditemui Lin Jia yang mengajukan proposal untuk Hanting investasi ke bisnis bar yang ingin ia buat. Namun karena proposal Lin Jia yang kurang rapi dan kurang menarik, Hanting pun belum mau berinvestasi. Dia menyuruh Lin Jia memperbaiki dulu proposalnya ini dan nanti datang menemuinya lagi. Di sisi itu, Zheng Di sudah mulai melancarkan cara liciknya untuk mengganggu kemajuan Xing Chen. Dia menemui bos bahan baku yang Jixing pesan, di mana Zheng Di minta bos bahan baku atau juga Pak Ma untuk memperlambat pengiriman bahan bakunya. Dan Pak Ma pun setuju karena dia yang kenal dekat dengan ayah Zheng Di. Sementara itu, sebagai kepala divisi pembelian dan penjualan, Lili kerepotan karena Pak Ma yang akan ngirim bahan baku pembuat ruas tulang belakang lama. Hal ini diketahui Ye Xiao yang ada di sampingnya, yang tentu Ye Xiao pun akan membantu karena kan dia punya koneksi sama orang-orang tersebut ya. Di kafe saat lagi mikirin proposal investasi Hanting untuk barnya, Lin Jia bertemu Xiaomeng yang lagi live. Dia pun bertanya ke Xiaomeng tentang konsep barnya, yang lalu Xiaomeng pun bertanya ke para viewersnya. Dan ya akhirnya Lin Jia pun dapat inspirasi dari viewers Xiaomeng ini. Kembali ke Lili, dia begitu senang setelah tahu kalau Pak Ma memajukan pengiriman bahan baku. Dia sadar yang melakukan hal ini Ye Xiao, namun dia juga nggak tahu apa sebenarnya pekerjaan Ye Xiao, karena Ye Xiao yang nggak pernah cerita soal ini. 我先忙了，挂了。要1个月。 Namun meski udah dimajukan pengirimannya sama Pak Ma, Jixing masih khawatir karena harusnya bahan baku sudah sampai 1 minggu. Kalau Pak Ma kan bilangnya 1 bulan, itu masih harus menunggu lama, dan Xing Chen akan melanggar kontrak dengan Dongyang. Hanting sendiri udah tahu kalau sahabatnya Ye Xiao ikut campur dalam persoalan Xing Chen dengan bos bahan baku, namun dia nggak mempermasalahkannya. Di sini Ye Xiao bingung kenapa Hanting sendiri nggak membantu Jixing. Padahal kan dia punya kenalan banyak bos-bos bahan baku. Ternyata mereka juga udah tahu kalau keterlambatan bahan baku Xing Chen ada campur tangan dari Zheng Di juga. Di Xing Chen, Jixing akhirnya kepikiran cara untuk dapat bahan baku secepatnya, yakni dengan membeli bahan baku ke produsen yang dekat-dekat saja, dengan menambahkan harga 5% atau 10%. Dengan begitu Xing Chen bisa membuat produk jadi ruas tulang belakang secepatnya dan tidak melanggar kontrak Dongyang. Di sisi lain, nampak Hanting bertemu Zheng Di. Dia yang udah muak sama kelicikan Zheng Di ke Xing Chen pun memperingati Zheng Di agar nggak berbuat seperti ini lagi ke depannya. Kalau nggak, Hanting akan turun tangan membantu Xing Chen. Sementara itu, hubungan Ye Chen dan Xiu Xi juga semakin dekat. Bahkan Xiu Xi udah berani mengungkapkan perasaannya. Ya meski Ye Chen belum membuka hati buat Xiu Xi, namun Xiu Xi akan menunggunya sampai Ye Chen mau dengannya. Asik. Lin Jia dan Xiaomeng juga sama, mereka udah saling suka namun gengsi untuk menyatakan perasaannya masing-masing. 那陪我挑月线。走啊，走。原材料的问题已经解决了。 Kemudian di Dongyang, Jixing melaporkan perihal bahan baku pembuat ruas tulang belakang yang udah ia dapatkan ke Hanting. Dan ia secepatnya Jixing akan membuat produk jadi ruas tulang belakangnya. Di sela-sela kesibukan juga, Jixing selalu ikut kelas tentang pengobatan AI di kampus dari profesor yang ngajar, yang ternyata Hanting juga mengikutinya. Dan tentu hal ini Hanting lakukan untuk PDKT sama Jixing, wanita yang ia sukai selama 10 tahun ini. Namun tiba-tiba masalah kembali muncul tatkala mesin pencetak Xing Chen rusak, dan ini sangat menyulitkan karena produk jadi Xing Chen harus diperlihatkan besok ke Dongyang.
Hanting sebenarnya mau membantu, namun Jising gak mau dan ingin menyelesaikan permasalahan Xingchen ini sendiri, sekalian juga buat belajar. Mesin pencetak error karena ada salah langkah saat pengoperasiannya oleh Zuo, salah satu bawahan Zhizhou di divisi teknis Xingchen. Karena hal inilah, Jising pun menyuruh Lily dan Zhizhou cari perusahaan yang bisa membantu meminjamkan alat pencetak untuk buat ruas tulang belakang Xingchen. Di sisi itu, Hanting coba menenangkan para dewan direksi Dongyang yang kesal karena Xingchen belum juga memberikan sampel produk jadi ruas tulang belakang. Hanting berjanji besok Xingchen pasti akan mengirim produk jadi ruas tulang belakangnya. Kalau emang tidak, dia akan bayar penalti ke Dongyang, mengingat dialah yang berinvestasi ke Xingchen dan bertanggung jawab atas kerjasama ini. Dan iya, di tengah kepanikan ini, Xingchen akhirnya dapat bantuan dari teknologi Hanyu di Jingxi yang mau meminjamkan alat pencetak. Dan dengan ini, Zhizhou dan Lily lah yang ditugaskan pergi ke sana naik pesawat untuk mencetak produk jadi ruas tulang belakang. Mereka juga harus balik besok agar tidak melanggar kontrak dengan Dongyang. Meski masalah udah sedikit teratasi, Jising tetap cari backupan dengan mencoba bersama Zuo dan Xialang untuk lembur memperbaiki alat pencetak yang error. Dibantu juga teknisi Beidi pembuat alat pencetak lewat video call. 刚刚那几个人有多少股份？是会突然开始质疑我投星辰的决策。 Hanting yang sadar kalau Han Yuan dan direksi yang lain tidak menyukainya udah mulai bermain panas, meminta Ye Xiao bikin persiapan untuk mengungkapkan ke publik perusahaan-perusahaan yang ia miliki dan investasikan. Dengan begitu, dirinya akan tetap kokoh berdiri di kursi CEO Dongyang. Hanting juga terus berkomunikasi sama Jising yang lagi lembur memperbaiki mesin pencetak. Dan iya, setelah Zuo memperbaikinya dibantu teknisi Beidi lewat video call, mesin pencetak pun berhasil aktif normal, nggak error lagi. Dan sampel produk ruas tulang belakang lagi mulai dicetak. Yang kemudian Hanting pun datang ngasih Jising, Zuo, dan Xialang yang lembur makanan. Jising senang bisa bersama karyawan-karyawannya lembur seperti ini. Ya, meski dirinya bos, namun dengan ikut terlibat dalam masalah internal perusahaan, dia bisa meningkatkan rasa percaya diri karyawan yang lain. Dan Zuo yang sebelumnya bersalah bisa menebus kesalahannya dengan memperbaiki mesin pencetak. Di sisi lain juga Lily ngasih kabar kalau dirinya dan Zhizhou berhasil buat ruas tulang belakang dan akan balik besok naik pesawat. 除了规章制度，还有人情呢。 Keesokan harinya nampak Hanting yang menemui kakeknya sebelum berangkat ke Dongyang. Kakek Han tahu masalah yang menimpa Xingchen. Dia juga memperingati cucunya ini agar tidak terlalu ikut campur. Namun tentu dia juga sadar kalau Han tetap akan ikut campur karena kan ada Jising, wanita yang disukai cucunya ini di dalam Xingchen. Sementara itu, Lily dan Zhizhou mengalami kendala karena jadwal penerbangan pesawat mereka diundur. Dan hal ini pasti ada kaitannya dengan orang yang tidak menyukai Xingchen, sehingga membuat mereka telat balik ke kota Xinggang. Beruntung tepat sebelum jatuh tempo sesuai kontrak, Jising berhasil membuat produk ruas tulang belakang pakai mesin pencetak Xingchen sebelumnya. Dan udah dapat sertifikasi lolos uji klinis juga dari rumah sakit. Sehingga dengan ini Han Yuan pun tidak bisa membantah dan menghentikan kerjasama Dongyang ke Xingchen. Tentu Hanting juga senang karena kepercayaannya ke Jising berhasil membuahkan hasil nyata. Dan juga membungkam direksi-direksi Dongyang yang tidak menyukainya. Hanting lalu ngasih undangan buat Jising, lebih tepatnya Xingchen, untuk ikut acara pameran pengobatan AI terbesar tahun ini. Tentu Jising senang karena dengan begitu produk Xingchen akan dikenal banyak orang, terutama direktur-direktur rumah sakit. Setelah selesai dengan persoalan Jising, Hanting ditemui Lin Jia yang menunjukkan kembali proposal barnya. Dan iya, setelah melihat desain barnya, Hanting pun setuju untuk berinvestasi. 幸好你重新对打印系统进行了编程，也算是给我们长了经验教训。 Krisis Xingchen berhasil Jising lalui dengan baik, dan sekarang tinggal bagaimana cara memasarkan produk ruas tulang belakang Xingchen ke rumah sakit besar dan kecil di kota maupun di pedesaan. Tentu Hanting juga akan selalu memantaunya dari jarak jauh, karena dia sadar ada banyak saingannya yang tidak menyukai Xingchen berhasil. Keesokan harinya, Jising berangkat ke tempat pameran pengobatan AI. Lily, Zhizhou, dan yang lain juga akan datang menyusul nanti saat acara bazar pameran. Diketahui juga kalau Ye Chen akan melamar kerja jadi asisten dokter utama rumah sakit Xinggang yang juga berkontribusi dalam bentuk pengobatan AI. Xiu yang tahu hal ini pun akan membantu Ye Chen
karena kan pamannya juga seorang dokter yang berpengaruh di rumah sakit Singgang. Di sisi itu, Jising yang lagi mau makan di resto yang ada di sekitar hotel ia menginap, kemudian ditemui Hanting yang juga ada di sini. 商业机密。彭总，好久不见。哎呀，彭总您好，我以前做 AI 医疗机器人的，您谢谢。 Sementara itu di Singgang, Xiaomeng yang datang ke bar milik Lin Jie yang baru mau dibuka disambut hangat Lin Jie. Bahkan bar ini juga ada tempat karaoke, sehingga Lin Jie pun meminta Xiaomeng untuk bernyanyi sebelum barnya resmi dibuka. 我之前到底为什么会讨厌他呀？ Kembali ke Jising dan Hanting yang lagi menunggu makanan. Tiba-tiba mereka didatangi Zhengdi yang juga akan hadir dalam pameran pengobatan AI selaku CEO Guanghua. Namun karena Zhengdi yang terus membicarakan soal Jising yang dulu karyawannya, membuat Jising gak nyaman dan lalu dia pun pergi. Ternyata Chang Dia juga ada di sini dan mendengar semua pembicaraan mereka. Hanting juga yang udah gak nyaman bersama Zhengdi karena bersikap gak baik sama Jising sebelumnya, memilih pergi setelah membungkus makanan untuk Jising. Dia tahu Jising lapar karena belum makan, sehingga dia pun menemui Jising yang lagi di pinggir pantai, ngasih makanan pesanannya. Di sisi itu, Chang Dia nyamperin Zhengdi yang udah sendirian. Dia kembali memprovokasi Zhengdi agar mau kerjasama dengannya mengacaukan Xing Chen. Dia juga meminta Zhengdi melupakan Hanting, karena emang Hanting gak pernah punya perasaan sama dirinya. Dan Hanting berinvestasi ke Guanghua hanya karena menganggap Zhengdi sebagai teman kecil tak lebih. Dan iya, Zhengdi pun mulai tertarik dengan kerjasama yang ditawarkan Chang Dia untuk mengacaukan Xing Chen. Malamnya, para CEO perusahaan-perusahaan pengobatan AI seluruh dunia menghadiri forum pengobatan AI terbesar ini, termasuk juga Jising dan Zhengdi. Ternyata yang ngasih pidato pertama di podium forum ini ialah Hanting, selaku CEO Dongyang Tiongkok dan juga Pangkalan Dongyang di Jerman. Jising menyimak semua yang disampaikan oleh Hanting tentang dunia pengobatan AI ini. Tak hanya itu saja, karena saat sesi tanya jawab, Jising juga mengajukan pertanyaan ke Hanting dan dijawab oleh Hanting dengan sangat baik sesuai harapan Jising. Tidak sampai di sini saja, karena kemudian Hanting juga mengenalkan Jising selaku CEO Xing Chen, perusahaan yang bergerak di bidang pencetak medis 3D pada forum ini. Tentu hal ini membuat orang yang ada di dalam forum ini mengenal Xing Chen. Jising gak menyangka Hanting sebaik ini padanya, mengenalkan Xing Chen di hadapan orang-orang besar yang ada di sini. Setelah selesai acaranya dan kembali ke kamar hotel masing-masing, Jising berterima kasih ke Hanting yang udah mengenalkan Xing Chen saat di forum tadi. 你还在听吗？那个，我想跟你说。 Keesokan harinya, bazar pameran pengobatan AI pun berlangsung. Xing Chen juga ada stand di sini, berjejeran dengan perusahaan-perusahaan besar pengobatan AI lain seperti Hanhai, Guanghua, dan lain sebagainya. Jising di sini bertemu Pak Suzy dari pusat inovasi dan mengajaknya mampir ke stand Xing Chen untuk melihat-lihat produk ruas tulang belakang Xing Chen. Dan iya, setelah puas melihat-lihat, Pak Suzy tertarik. Dia ingin kerjasama dengan Xing Chen ke depannya. Setelahnya, Jising pun pergi lihat-lihat ke stand kompetitornya Hanhai. Stand Hanhai nampak ramai sekali, bahkan produk 3D-nya juga udah banyak tercipta. Tidak cuma ruas tulang belakang saja. Pak Chen selaku CEO luar Hanhai juga menyambut Jising dan mempersilahkannya untuk melihat-lihat. Dia yakin ke depannya Hanhai dan Xing Chen bisa kerjasama karena mereka yang bergerak di bidang yang sama. Apalagi investornya Xing Chen juga kan Hanting ya, bos asli daripada Hanhai. 今天的敌人有可能变成明天的朋友。不好意思，接个电话。韩总今晚7点有个特别重要的视频。谢他一下，龙山路的斯塔艾斯甜品店，我在那儿等他。按在龙山路的斯塔艾斯甜品店写。耽误了一下，10分钟到。哦，好的好的。 Malam harinya Jising dan Hanting ketemuan, namun karena lokasi janjiannya memiliki nama yang sama di dua tempat, jadi mereka pun saling cari. Dan iya, akhirnya mereka pun ketemu di tengah jalan sebelum akhirnya pergi ke resto yang sama.
Di sisi itu, Jisoo mabuk kebanyakan minum setelah menemani Lily bertemu bos-bos perusahaan kliennya. Jisoo tahu Lily punya pacar, namun dia tetap akan mengagumi Lily sampai kapanpun, entah nanti berbuah manis atau tidak. Jisoo tulus mencintai Lily. Keesokan harinya nampak Ye-chan dan Xiuxi udah makin dekat. Bahkan Ye-chan mulai menyukai Xiuxi yang selalu datang main ke rumahnya dan selalu perhatian sama dirinya. Xiuxi tulus mencintai Ye-chan, ya meski Ye-chan mantan pacar sahabatnya, dia nggak peduli toh, nggak salah juga kan Xiuxi memperjuangkan cintanya yang tulus ini. Kemudian saat udah beranjak petang, bar Linjia mulai ramai kedatangan para tamu yang ingin melepas lelah. Bar ini sangat nyaman mulai dari tempat, minuman, dan juga ada live akustik dari penyanyi-penyanyi lokal. Selaku investor utama bar Linjia ini juga, Hanting pun datang untuk lihat-lihat. Hanting dibuat lebih senang berada di bar ini karena adanya Jising yang juga datang bersama dengan Xiaomeng. Linjia dan Xiaomeng yang tahu Hanting lagi PDKT sama Jising pun membiarkan mereka berduaan. 游戏怎么样？什么游戏啊？果醋、牛奶。 Sementara itu, Yixiao yang main ke rumah Lily makan bersama. Di sini selaku pasar, Lily pengen tahu pekerjaan Yixiao dan di mana rumahnya, karena selama ini Yixiao belum pernah cerita apa-apa tentang keluarganya. Namun ya, Yixiao masih belum mau menceritakan semua tentang dirinya, karena dia yang masih ragu. Kemudian diperlihatkan Jising bersama Lily menemui dokter kepala rumah sakit Singgang untuk membicarakan kerjasama uji coba klinis ruas tulang belakang buatan Xingchen ke orang yang membutuhkan. Dan iya, si kepala dokter yang bernama Dr. Wei pun menerimanya dengan sangat baik. Namun karena dia yang sibuk, Dr. Wei pun meminta Jising dan Lily membahas soal kerja sama ini dengan asistennya saja, toh juga sama. Dan iya, asisten Dr. Wei ialah Ye-chan. Meski mantan, Ye-chan dan Jising tetap profesional dalam bekerja, sehingga nggak mempermasalahkan lagi soal perpisahan mereka. Nampak juga Jising yang udah nggak ada rasa lagi sama Ye-chan, begitupun sebaliknya. Mengingat Ye-chan yang udah dekat dengan Xiuxi, dan Jising juga udah dekat sama Hanting. Ye-chan akan membantu uji kelayakan daripada produk ruas tulang belakang Xingchen sebaik mungkin. Terlebih lagi banyak juga pasien yang membutuhkannya di rumah sakit Singgang ini, dan pasti mau jadi relawan untuk Xingchen. Malam harinya dikontrakan, Jising ngasih tahu Hanting kalau Xingchen udah kerjasama dengan rumah sakit Singgang untuk uji kelayakan produk ruas tulang belakang buatan Xingchen. Jising berharap juga kalau Hanting ada waktu untuk melihatnya. Dan iya, keesokan harinya uji kelayakan pertama produk Xingchen pun dilangsungkan. Jising yang telah sampai kaget melihat Hanting yang udah duluan sampai dan lagi ngobrol sama Ye-chan. Di mana Ye-chan bilang produk ruas tulang belakang buatan Xingchen cocok dengan relawan atau juga orang yang dioperasi. Sehingga operasi pun berjalan dengan lancar dan si relawan baik-baik saja tinggal memulihkan diri. 手术很成功啊，非常适配。 Keluarga relawan yang dibantu Jising dengan produk Xingchen-nya sangat berterima kasih karena berkat Xingchen anak mereka bisa kembali pulih seperti semula. Yang tiba-tiba Tangsong datang dan memberitahu kalau bosnya Hanting udah menunda semua jadwal dengan kliennya hari ini demi Xingchen, sehingga Hanting pun harus segera pergi. 男朋友来了，我先走了。 Di sisi lain, nampak Han Yuan yang bertemu Chang Dia, CEO teknologi Tang, saingan dari Dongyang. Entahlah apa yang membuat Han Yuan mau kerjasama dengan saingan perusahaannya ini. Namun sepertinya dia ingin kerjasama dengan Chang Dia untuk menjatuhkan Hanting dari kursi CEO Dongyang. Ditambah lagi Hanting yang semakin kokoh di kursi CEO setelah Xingchen sukses membuat produk pertamanya. Jadi membuat Han Yuan pengen secepatnya menjatuhkan sang adik sepupu dari kursi CEO Dongyang. Ambisi membutakan matanya sesaat dan kerjasama dengan saingan Dongyang. 兄弟啊，你这是为情所困吧？说说呗。 Di sisi itu diperlihatkan Jisoo yang lagi ruwet pikirannya karena masalah hati datang ke bar Linjia. Linjia yang tahu Jisoo lagi galau gara-gara cewek menemuinya sambil mengajak ngobrol. Mereka juga berkenalan. Dan iya, karena yang dibutuhkan Jisoo adalah teman cerita, jadinya Jisoo pun cerita perihal dirinya yang galau gara-gara Lily yang udah punya pacar ke Linjia.
Lin Ji yang ngasih masukan buat Jisoo, namun masukannya ini nggak ngefek karena Jisoo yang dia suruh pakai baju yang mentereng di kantor. Dan hal ini malah membuat bawahannya pada ketawa karena Jisoo yang nggak pantas pakai baju begituan. Di sisi itu Jising yang ngasih laporan tentang Xingchen ke Hanting cerita kalau dirinya ingin menambah ilmu tentang pengobatan AI ke Jerman. Karena dia yakin semakin dirinya banyak belajar tentang pengobatan AI, Xingchen juga akan lebih cepat berkembang. Hanting pun mendukungnya agar Jising bisa lebih banyak belajar tentang bisnis juga di luar. Kemudian di hari libur, Jising pun menyiapkan kopernya untuk berangkat ke Jerman, dibantu juga Xiaomeng dan Lily yang ada di sini. Saat udah mau take off, Jising dibuat kaget karena ternyata Hanting bersama Tangsong juga mau pergi ke Jerman untuk ngecek pangkalan Dongyang. Yang padahal mah itu cuman alibi karena sebenarnya Hanting ke Jerman agar bisa terus-terusan bertemu Jising. Asik full effort bro. 韩总，谢谢你的警诊。 Singkatnya saat udah sampai di Munchen, Jerman, Jising dan Hanting pun pergi bersama ke hotel. Mereka nginep di hotel yang sama, yang tentu Hanting lah yang mengikuti Jising. Hanting juga ngasih rekomendasi lokasi atau tempat yang akan Jising datangi, karena di tempat yang ia pilih, Hanting yakin Jising bisa belajar banyak hal di sana, terutama perihal bisnis dan pengobatan AI. Setelah selesai masing-masing check-in, Hanting dan Jising pun jalan-jalan dulu di pusat kota Munchen ini. Mereka benar-benar menikmati momen bersama ini, layaknya sepasang kekasih, yang padahal Hanting belumlah nembak Jising ya. Hari-hari berikutnya Jising lalui untuk belajar dari berbagai forum berkualitas di Jerman ini, sesuai petunjuk dari Hanting. Sampai kemudian saat udah selesai dan bertemu Hanting, Jising pun menceritakan semuanya ke Hanting. Tak hanya itu saja, Jising juga meminta Hanting mau membawanya pergi melihat-lihat ke pangkalan Dongyang sebelum balik ke Tiongkok. Yang tentu Hanting pun gak bisa nolak, dan lalu membawa Jising berkunjung ke pangkalan Dongyang buatannya, yang sangat canggih dan dipenuhi oleh teknologi-teknologi AI. Layaknya pemandu wisata, Hanting menjelaskan secara detail keseluruhan setiap produk pangkalan Dongyang yang ada di seluruh sudut pangkalan Dongyang ini. Melihat kemajuan yang ada di pangkalan Dongyang membuat Jising sadar kalau dirinya masih perlu banyak belajar lagi agar setidaknya tidak tertinggal jauh dengan teknologi-teknologi yang ada di pangkalan Dongyang Jerman ini. Setelahnya untuk merenggangkan otot, mereka pun main basket yang ada di sini, karena emang Hanting suka main basket ya kalau lagi pengen. Kemudian malamnya mereka pun makan bersama. Di saat inilah sembari makan, Hanting terus ngasih saran dan masukan buat Jising agar Xingchen semakin berkembang. Meski wajarnya orang di sana minum arak, namun Hanting tidaklah minum arak karena ternyata emang Hanting alergi sama arak. 你不需要去追赶别人和别的企业，该来的花期总会来的。那我是怎么样的人？